Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian, para petani di seluruh Indonesia khususnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan teknologi dan pertanian itu sendiri. Di bidang pertanian itu juga berkembang sangat pesat, di samping dengan dukungan teknologi-teknologi yang ada. Salah satu yang akan kita bahas adalah perkembangan yang sangat pesat dari teknologi UAV atau drone ini. Pemirsa sekalian, di akhir-akhir ini pemberitaan mengenai drone sangat spektakuler. Dimulai dari berita perang, dari perang dulu, perang di Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan yang ditandai dengan peran signifikan dari drone Bayraktar TB2 yang digunakan oleh Azerbaijan yang dibeli dari Turki tentunya. Drone ini menjadi sangat terkenal karena menjadi game changer, mengubah keadaan dari perangnya itu sendiri dan mengubah pola perang saat ini. Kemudian kita lihat beberapa hari terakhir ini perkembangan drone juga sangat berperan dalam perang antara Ukraina dan Rusia. Dua-dua negara ini menggunakan drone. Bahkan pernah kita lihat perang dogfight langsung antara drone itu sendiri. Ya, perangnya drone. Drone-nya ada yang memang perang langsung karena dia membawa bahan peledak granat, ada yang sebagai pengintai, bahkan ada drone yang sebagai drone bunuh diri atau suicide bomb-nya juga ada. Ini yang di bidang militer yang sangat berkembang mengenai drone ini. Sebenarnya ini karena itu perang ya, ini sangat kita sayangkan, tetapi harusnya ini juga sangat berkembang di dalam dunia pertanian yang berkaitan dengan langsung dengan kebutuhan pangan manusia. Bagaimana di bidang pertanian penggunaan drone ini? Di awal-awal kita sering menggunakan drone itu adalah secara tidak langsung sebenarnya untuk kegiatan budidaya pertanian itu sendiri. Contohnya untuk penghitungan populasi tanaman kelapa sawit. Kemudian digunakan untuk pemetaan. Peta, daerah kebun kita yang mana sih? Pembuatan peta. Kemudian lama-lama juga untuk deteksi serangan hama penyakit, sudah seberapa lebar, sudah di mana kebun yang mau disemprot, mau dipanen. Nah, ini perkembangan dari awal-awal penggunaan drone. Dan tentunya saat ini seperti di dalam background ini, penggunaan drone sekarang juga sudah dalam bentuk penggunaan aplikasi dari sistem pertanian tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan aplikasi pemupukan maupun aplikasi pengendalian hama penyakit. Tentunya drone-nya menjadi lebih besar lagi daripada yang ada yang untuk kegiatan pengamatan misalnya, untuk surveillance. Nah, yang untuk aplikasi ini tentunya juga sudah semakin berkembang. Sudah bisa membawa volume yang lebih besar, misalnya 15 liter. Nah, kemudian ini harus diikuti juga, yang e-hang aja yang untuk bawa taksi manusia sudah bisa. Oleh karena itu, ini kita harapkan selalu berkembang. Tadi ya, penggunaannya bisa untuk pemupukan. Kalau sudah luas, daerahnya agak merah-merah ini, tentunya diharapkan lebih efisien. Nah, ini diharapkan baterainya juga lebih tahan lama, ya kan. Ini kalau kita mupuk ya, mupuk cair misalnya,
itu ya tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang cepat. Nah, sifat ini yang kedua digunakan untuk pengendalian hama ataupun penyakit. Karena sudah luas, tentunya harus cepat. Dan yang penting perkembangan dari hama penyakit itu sendiri jangan terlalu cepat, sehingga harus cepat dikendalikan. Salah satunya ya cepat dengan menggunakan drone ini. Nah, ini yang kemudian yang penggunaan yang lain-lain juga bisa sekarang aplikasinya itu. Salah satunya adalah untuk polinasi atau penyerbukan tanaman itu sendiri. Ini bisa diaplikasikan untuk di tanaman kurma, kemudian diaplikasikan untuk tanaman kelapa sawit, sehingga penyerbukan akan menjadi lebih dekat, lebih merata, dan tentunya waktunya lebih pas, sehingga lebih efisien. Jadi ini yang kita harapkan perkembangan dari teknologi drone itu sendiri. Ya, kendalanya masih mahal dan masyarakat mungkin belum menggunakan yang untuk aplikasi ini. Mungkin relatif lebih mahal. Tetapi lama-kelamaan tentunya ini diharapkan bisa digunakan. Itu dimulai dulu dari pengamatan. Mungkin petani yang bisa drone yang murah-murah dulu ya kan. Itu bisa untuk mengawasi yang ujung sana bagaimana, sehingga kan kerja kita semakin ringan. Jadi di pojok aja bisa diamati, oh yang sana rumputnya sudah mulai tinggi, sudah mulai dikendalikan. Oh di Juwangan sana untuk pengawasan pemupukannya sana sudah dilaksanakan atau belum. Nah ini jadi berbagai yang ringan-ringan dulu, yang kecil. Karena dengan drone ini pandangannya bisa jangkauannya lebih jauh, lebih efisien itu. Jadi penggunaannya dari yang kecil-kecil dulu. Nah, ini sama saya untuk penyemprotan, pengendalian, dan ini bisa dihubungkan dengan otomatisasinya. Bisa di style secara otomatis, terbangnya sekian, nyemprotnya mengeluarkannya sekian, secara otomatisasinya juga ada dari penggunaan itu drone sendiri. Jadi harapan kita untuk bidang pertanian ini mudah-mudahan selalu berkembang terus. Dan harapannya tentunya lama-lama semakin murah dan bisa digunakan dalam beberapa kegiatan pertanian itu sendiri. Dari segi aspek berbagai macam. Tidak hanya untuk pembuatan video, foto-foto, bisa digunakan dalam kegiatan pertanian secara langsung dalam teknis budidaya yang ada. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, memberikan inspirasi bagi kita dunia pertanian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.